Perlawanan Pangeran Antasari, heroisme Banjar melawan Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, Kalimantan Selatan menjadi panggung bagi salah satu kisah heroik perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Pangeran Antasari, seorang bangsawan dan tokoh karismatik dari Kesultanan Banjar, muncul sebagai simbol perlawanan rakyat Banjar dalam mempertahankan kedaulatan mereka dari cengkeraman kekuatan asing. Perlawanan Pangeran Antasari, yang dikenal dengan Perang Banjar 1859-1905, mencerminkan semangat perjuangan dan keberanian rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah. Latar belakang. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Kalimantan Selatan dengan cara mencampuri urusan internal Kesultanan Banjar. Melalui perjanjian-perjanjian yang tidak adil, Belanda berusaha mengambil alih kendali ekonomi, terutama perdagangan hasil bumi seperti lada, rotan, dan batu bara. Mereka juga mulai memaksakan kontrol politik dengan mencampuri suksesi kekuasaan di Kesultanan. Keadaan semakin memanas ketika pada tahun 1857, Belanda mendepak Sultan Tamjidillah II, seorang penguasa yang mereka dukung, dan menggantikannya dengan seorang sultan boneka yang lebih menguntungkan mereka. Hal ini memicu ketidakpuasan luas di kalangan rakyat Banjar, termasuk para bangsawan dan ulama yang melihat tindakan Belanda sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan tradisi kesultanan. Di tengah kekacauan politik ini, Pangeran Antasari, seorang pemimpin yang disegani karena integritas dan komitmennya terhadap rakyat, mengobarkan perlawanan. Ia mendapatkan dukungan luas dari rakyat, terutama dari suku-suku Dayak dan tokoh-tokoh agama yang berjuang melawan dominasi Belanda. Narasi perlawanan. Pada suatu malam di tahun 1859, Pangeran Antasari berkumpul dengan para pemimpin perlawanan di sebuah rumah panggung di pedalaman hutan Kalimantan. Suara sungai mengalir deras, mengiringi ketegangan yang terasa di antara mereka. Pangeran Antasari, dengan suara tegas, "Belanda telah mempermainkan kedaulatan kita. Mereka tidak menghargai kesultanan dan tradisi kita. Hari ini, kita tidak hanya berperang untuk tanah, tetapi juga untuk kehormatan dan masa depan Banjar." Haji Buyasin, seorang ulama setempat, mengangguk setuju. Haji Buyasin, "Pangeran, kami rakyat Banjar dan Dayak siap berdiri di belakangmu. Islam mengajarkan kita untuk melawan kezaliman. Kita tidak akan membiarkan penjajah mengambil apa yang bukan milik mereka." Dengan semangat yang berkobar, Pangeran Antasari dan para pejuang mulai mengorganisasi serangan terhadap pos-pos Belanda. Serangan pertama mereka yang berhasil adalah di Tanjung Rantau, di mana pasukan Antasari berhasil menghancurkan benteng Belanda dan merebut senjata. Ini adalah awal dari serangkaian serangan gerilya yang dilancarkan dari hutan-hutan lebat Kalimantan. Pangeran Antasari, ingat, kita tidak berperang dengan kekuatan besar. Kita tidak punya artileri seperti Belanda. Tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat, hati rakyat Banjar dan Dayak yang tidak pernah menyerah. Perang gerilya yang panjang. Strategi perang gerilya Pangeran Antasari sangat efektif dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih baik persenjataannya. Dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan hutan yang sulit diakses, para pejuang Banjar melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda dan kemudian menghilang kembali ke dalam hutan. Belanda, yang kewalahan oleh taktik ini, merespons dengan mengirimkan pasukan tambahan dan melakukan serangkaian serangan balasan. Namun, meskipun mereka unggul dalam jumlah dan persenjataan, semangat juang rakyat Banjar tetap tidak dapat dipatahkan. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari mengangkat dirinya sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, sebuah gelar yang mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual bagi rakyat Banjar.
Gelar ini menunjukkan bahwa perjuangan yang ia pimpin bukan hanya perjuangan duniawi, tetapi juga perjuangan religius melawan penjajah kafir. Akhir hidup dan warisan Pangeran Antasari. Namun, perjuangan panjang ini tidak tanpa korban. Pada Oktober 1862, Pangeran Antasari jatuh sakit akibat wabah cacar yang melanda pasukannya. Setelah berjuang melawan penyakit, ia wafat pada 11 Oktober 1862. Meski demikian, perjuangan yang ia kobarkan tidak berhenti dengan kematiannya. Semangatnya terus hidup di dalam hati rakyat Banjar yang melanjutkan perlawanan hingga akhirnya. Pada tahun 1905, Belanda berhasil memadamkan Perang Banjar sepenuhnya. Pangeran Antasari menjadi pahlawan nasional Indonesia, dihormati atas keberanian dan keteguhannya melawan penjajah. Warisan perlawanan yang ia pimpin membangkitkan semangat kemerdekaan di seluruh Kalimantan dan menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme. Kesimpulan, perlawanan Pangeran Antasari menandai salah satu babak heroik dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Dengan keberanian dan strategi gerilya yang brilian, ia dan rakyat Banjar bertahan melawan kekuatan yang jauh lebih besar, menjadikan Perang Banjar sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah Indonesia. Heroisme Antasari terus dikenang sebagai simbol semangat perlawanan dan pengorbanan demi kemerdekaan bangsa.